Halo pemirsa YouTube channel saya, Gampang Berbisnis dan Berbisnis itu Gampang. Kita akan ngomongin soal location di dalam bisnis. Jadi bagaimana menentukan lokasi usaha agar bisnis Anda bisa rame dan cepat sukses. Nah, sengaja saya bikinnya di dalam mobil agar kita bisa langsung merasakan jalan-jalan ke tempat-tempat yang kita anggap sebagai tempat yang baik atau buruknya ketika kita berbisnis Anda, agar Anda bisa tahu nih contohnya realnya seperti apa. Oke, mari kita jalan ya sambil saya ngobrol ya. Ya, memang lokasi itu adalah sesuatu yang susah-susah gampang ya. Jadi kadang kita gampang mendapatkan lokasi yang bagus ya, tapi juga suatu saat mungkin kita juga kesulitan mencari lokasi yang bagus. Kita udah muter-muter di semua tempat, kita belum dapat lokasi usaha yang paling cocok. Terlebih lagi jika Anda dananya cuma terbatas ya. Kalau Anda dananya besar, mungkin Anda bisa memilih lokasi-lokasi yang strategis. Karena lokasi yang strategis biasanya harganya mahal, bukan? Nah, tapi kalau lokasi Anda misalkan kalau budget Anda misalkan cuma sekitar 30 juta sampai 60 juta rupiah untuk mencari satu lokasi usaha di Jakarta berupa kios ataupun ruko, itu tidaklah gampang ya. Pasaran lokasi usaha di Jakarta itu kalau kios kecil ya, kios kecil ukuran mungkin 40 meter persegi ya, itu paling murah 30 juta setahun ya, paling murah itu. Kalau dapat 30 juta itu sudah pasti ambil saja. Itu pun mungkin hanya di jalanan kecil, bukan di jalan yang besar. Kemudian kalau rukonya 2 lantai ya, kemudian berada di lingkungan strategis, itu sudah pasti di atas 100 jutaan. Misalkan Anda mau saya kasih contoh, Anda di Jalan Raya Fatmawati, sewa ruko per tahun di situ berapa? Paling murah 120 juta. Anda mau di mana? Di Kelapa Gading ya, di Gading Boulevard itu ya, ruko 2 lantai ya. Itu pasarannya setahun sewanya adalah hampir 200 juta, bahkan 180 juta untuk tahun 2016. Kalau terlebih lagi Anda mau di segitiga emas ya, seperti di Kuningan, Sudirman, ataupun mungkin di seputaran Senayan, itu sudah pasti di atas angka 200 juta sampai 300 juta untuk sebuah ruko 2 lantai. Nah, mau omset berapa Anda untuk mendapatkan lokasi yang seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa bedakan antara lokasi di dalam mall sama di luar mall ya. Tadi saya ngomongnya ruko di luar mall. Kalau di mall berapa sekarang? Jadi mall itu dibagi antara grade A, B, sama C ya. Mall-mall grade A itu seperti Plaza Senayan, seperti Pondok Indah Mall, seperti Grand Indonesia, itu adalah plaza grade A internasional. Di situ harga sudah mulai dari 150 dolar per meter persegi per bulan. Artinya 1.500.000 per meter persegi per bulan. Anda bayangkan kalau Anda punya 100 meter, berarti sebulan Anda harus bayar berapa? Bayar 150 juta sebulan. Ya, tapi itulah fakta. Di Jakarta tidak ada yang murah. Mungkin di tempat-tempat lain juga demikian ya. Sekarang harga properti sudah sangat mahal untuk sewa. Oleh karena itu kita harus bisa memilih lokasi-lokasi usaha yang tepat. Agar apa? Agar kita membayar sewanya worth it atau sesuai dengan hasil dari usaha yang mau kita peroleh gitu ya. Sekali Anda memilih lokasi yang salah, maka setahun Anda bisa merugi ya. Nah, beberapa lokasi usaha yang jelek menurut saya adalah, yang pertama adalah lokasi usaha di mana jalan itu terbagi dua oleh bangunan atau sesuatu yang permanen. Misalkan adalah jalan yang terbelah oleh kereta api. Jalur kereta api seperti di Jalan Jagakarsa itu adalah lokasi usaha yang paling buruk, di mana berarti orang itu akan kesulitan apabila pengen berpindah dari lajur kiri ke lajur kanan atau dari timur ke barat. Dia harus berputar. Kemudian toko yang di sebelah
kiri dan sebelah kanan atau di sebelah timur dan barat itu tidak bisa saling dilihat ya, karena terhalang oleh bangunan ya berupa rel kereta api itu. Belum lagi masalah macet. Kalau sudah macet ya, karena ada kereta lewat, maka orang akan males berputar balik untuk menuju satu lokasi yang dia inginkan meskipun lokasi itu bagus. Kemudian lokasi yang kurang bagus lagi adalah jalan turunan ya. Jalan turunan kecuali di daerah wisata seperti Puncak ya. Kalau Puncak, Cipanas ya sudah pasti semua turunan dan tanjakan ya. Di sana tidak bisa jadi parameter. Misalkan Anda misalkan di daerah jalan yang menurun yang cepat, itu biasanya kurang bagus. Lebih baik Anda berada di tanjakan daripada di turunan. Karena kalau lokasi usaha Anda di turunan, biasanya mobil berbeloknya pun lebih susah daripada tanjakan karena kecepatan lebih tinggi. Kemudian sudut parkirnya pun juga lebih susah. Kemudian visibilitas lokasi Anda juga kurang karena turunan bagaimanapun kan melaju mobil cepat. Kemudian untuk melihat dari kiri ke kanan itu agak-agak susah karena pengemudi konsentrasinya adalah sedang mengemudi untuk jalan turun ya. Kemudian lokasi usaha yang kurang bagus lagi adalah jika lokasi usaha itu berdekatan dengan sesuatu yang berkonotasi kurang baik buat usaha Anda. Lokasi usaha yang saya maksudkan tadi adalah yang konotasinya berbeda dengan bisnis Anda. Misalkan kalau Anda bisnis makanan, jangan memilih lokasi usaha yang sebelahnya itu adalah berkonotasi kurang bersih. Misalkan adalah di situ ada tempat sampah, di situ ada bengkel motor, di situ ada bengkel kayu, kemudian di situ mungkin juga ada rongsok Madura gitu ya. Jadi sesuaikan juga bahwa lokasi itu juga sesuai dengan konotasinya dari bisnis yang Anda ingin bangun. Kemudian jangan lupa bahwa ketika Anda berbisnis juga pilih sesuatu yang sifatnya sudah menjadi klaster industrinya. Nah, misalkan adalah di Jalan Raden Inten, Jakarta Timur, itu adalah klaster industri otomotif. Jadi kalau Anda mau bikin toko aksesoris, mau bikin bengkel mobil, ya cocok tuh tempat Anda buka usaha di Jalan Raden Inten, Jakarta Timur. Begitu juga jika Anda ke Gading Boulevardnya Kelapa Gading, di situ adalah klaster bisnis makanan yang paling depan ya. Jadi kalau Anda bikin bisnis makanan di situ, ya tentunya akan lebih bagus karena klaster-klaster lokasi itu menyebabkan seseorang sudah mempunyai harapan ketika ingin pergi ke lokasi tersebut dari rumah. Misalkan ketika saya ke Raden Inten, sudah pasti saya akan berpikir bahwa saya akan servis mobil atau ganti kaca film atau pasang elektronik atau mungkin pasang velg baru. Pasti saya ke Raden Inten. Saya nggak kepikiran kalau ke Raden Inten itu saya mau makan, karena yaitu klaster industri menyebabkan persepsinya kita terbatas. Kemudian juga pilih lokasi yang di situ sudah banyak brand besar. Biasanya kalau brand di situ sudah banyak brand besar, biasanya lokasi itu cenderung lebih bagus daripada tempat yang belum ada brand besar. Contohnya seperti ini. Jika tempat itu sudah ada McDonald's, sudah ada KFC, sudah ada Burger King, lalu juga sudah ada Alfamart, Indomart yang buka, biasanya tempat itu memang tempat yang bagus. Jadi Anda tidak perlu susah-susah untuk mensurveinya, pilih saja tempat di sekitar brand-brand yang sudah besar gitu ya. Misalkan kalau Alfamart itu surveinya gampang, di mana ada Alfamart di situ ada Indomart, dan di mana ada Indomart ya di situ ada Alfamart gitu ya. Kemudian lokasi yang jalurnya cepat ya. Lokasi yang jalurnya cepat itu mobil-mobil biasanya melaju lebih dari 40 km per jam. Nah, itu kurang bagus. Misalkan kalau di Jakarta ini adalah di Jalan Raya Kalimalang setelah Pasar Caman. Nah, itu biasanya orang langsung tancap gas. Begitu juga di jalan panjang di daerah Jakarta Barat. Begitu sehabis Permata Hijau ya, ITC Permata Hijau yang macet, dia pasti akan gaspol itu sampai ke barat. Nah, tempat-tempat yang
trafficnya itu lancar dan cenderung orang itu pengen kencang larinya di jalan itu, biasanya kurang bagus ya. Kemudian juga kalau Anda kebetulan ada di ruko, jangan memilih ruko yang ada di pojok ya, karena biasanya ruko yang ada di pojok itu pandangannya terhalang ya oleh ruko sebelumnya atau oleh tembok yang menjadi pembatas ruko itu ya. Kemudian lihatlah juga apakah ruko Anda itu terlalu ke dalam, kemudian ada ruko yang maju ke depan. Nah, ruko-ruko yang posisinya tidak sejajar seperti itu memang bikin kita repot ya. Nah, usahakan Anda memilih ruko-ruko atau kawasan bisnis yang rukonya itu tertata baik dan sejajar, tidak saling menutup, tidak saling maju ke depan gitu. Itu juga biasanya kurang baik. Juga khusus untuk Anda-anda yang berbisnis kuliner ya, juga Anda harus mempertimbangkan dari diversifikasi usaha yang ada, diversifikasi usaha kuliner yang ada di lokasi itu. Misalkan contohnya sekarang kita lagi jalan di daerah Galaxy City, di Grand Galaxy Pekayon ini, kemudian saya kebetulan lagi ada di depan Grand Galaxy Park nih ya. Di kawasan ini adalah kawasan kuliner. Anda harus hitung apakah di situ sudah ada bakso, sudah ada sate, atau sudah ada roti bakar. Yang aneh dari jalan ini ada terlalu banyak orang jualan roti bakar gitu ya. Apakah mereka tidak berhitung berapa jumlah kedai roti bakar yang sudah buka, kok masih mau buka lagi kedai roti bakar yang gitu ya. Seperti itu. Jadi Anda harus lihat kalau tempat itu overpopulated atau terlalu banyak orang yang buka dengan produk yang seragam, ya sebaiknya Anda jangan buka di daerah itu. Ya, seperti itu. Kemudian hindari daerah-daerah yang banjir ya, yang konotasinya banjir ya, kecuali Kelapa Gading lah. Memang kalau Kelapa Gading kan semuanya tempatnya banjir ya, memang gitu ya. Nah, kalau tempat-tempat yang banjir ini agak repot juga untuk usaha, karena pada saat-saat tertentu sudah pasti tidak bisa dibuka usahanya. Misalnya ketika bulan Januari, Februari, ketika banjir sedang besar-besarnya, sudah pasti Anda harus, kemudian pegawai Anda pun mau masuk juga susah karena dikepung banjir kemana-mana. Jadi lokasi usaha yang banjir cenderung memang tidak menarik kan gitu ya. Kemudian khusus untuk usaha-usaha yang di food court ya, Anda harus hati-hati juga tentang diversifikasi usaha yang ada di food court itu. Ya, food court yang tadi terlalu banyak makanan yang seragam juga kurang bagus, food court yang lokasinya terlalu terpencil juga kurang bagus, dan food court yang parkirnya yang kurang itu cenderung kurang bagus. Misalnya Anda bisa lihat di daerah Condet Raya itu banyak sekali food court ya. Ada 1-2 yang ramai dan ada beberapa yang tidak ramai, karena salah satunya adalah tempat parkirnya itu adalah begitu sedikitnya, sehingga begitu dimasukin 5 mobil sudah penuh. Padahal di situ yang jualan ada sekitar 20 orang gitu ya. Jadi parkiran itu kalau di Jakarta juga penting. Pastikan juga bahwa tempat Anda parkirannya juga tersedia, tidak perlu terlalu banyak ya. Tapi setidaknya parkiran itu bisa untuk 5 mobil atau 2 mobil, tapi kemudian ada cadangan parkir on streetnya, di pinggir jalan bisa parkir dan segala macam. Jadi parkir juga penting. Nah, itu beberapa tip lokasi dari saya. Nanti untuk detailnya akan saya kupas lagi di blog atau website saya. Sampai ketemu lagi di topik lain ya, di Gampang Berbisnis dan Berbisnis itu Gampang. Dan jangan pernah menyerah ketika Anda dapat masalah. Carilah solusi ya, sekarang semuanya ada solusinya di internet, terutama di channel saya. Ikutin terus, di sini banyak tips-tips mengenai problematika bisnis Anda dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, sampai ketemu lagi.